Om Swastiastu, salam kasih, salam sejahtera saya sampaikan kepada umat sedharma. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi nilai filosofi dari janur atau busung dalam bahasa Bali-nya. Nah, saudara sekalian, setiap kita masyarakat Bali melakukan aktivitas upacara keagamaan, sekiranya janur atau busung itu selalu disertakan atau memang ya selalu harus ada gitu dalam setiap melakukan kegiatan upacara keagamaan. Nah, di balik janur atau busung sebagai nilai sebagai sarana upacara tersebut tentu ada nilai filsafatnya. Saya temukan ada nilai filsafatnya. Nah, nilai filsafatnya perlu diketahui oleh masyarakat secara umum supaya kedepannya masyarakat itu meningkat dalam menerapkan ajaran agama dari segi filsafatnya, sehingga dengan menerapkan ajaran agama dari segi filsafat akan memungkinkan ada suatu perubahan kepribadian, karakter, dan juga mungkin akan memungkinkan SDM-nya menjadi lebih meningkat, lebih bermutu lagi gitu, kalau nilai filosofinya diterapkan. Nah, sebelum saya menyampaikan nilai filsafat dari janur atau busung tersebut, sekiranya untuk mengetahui kebenaran nilai filsafat dari janur atau busung itu merupakan satu kesatuan dengan pohon kelapa, karena janur diambil dari pohon kelapa, tidak bisa lepas, itu merupakan satu kesatuan. Nah, ini kelapa sendiri dari segi kata itu punya nilai filosofi sesuai dengan kepanjangan kata kelapa, yaitu kelahiran pertapa. Nah, itu jadi pohon kelapa itu melambangkan kelahiran seorang pertapa atau ajaran agama di tingkat pertapa. Nah, ajaran agama di tingkat pertapaan itu sekiranya punya keyakinan lurus seperti pohon kelapa lurus itu. Nah, itu kita juga dalam berkeyakinan sebaiknya seperti pohon kelapa lurus, tidak bercabang-cabang, hanya ke Tuhan naik. Nah, bersamaan dengan itu kita ketahui pohon kelapa kan termasuk tanaman berkeping satu. Nah, berkeping satu itu punya makna ada niat atau kepingin menyatu dengan Tuhan. Alasannya kenapa kita sebagai orang yang kelahiran pertapa punya kepingin atau keinginan menyatu pada Tuhan, menyatukan pikiran pada Tuhan, karena kehidupan kita ditunjukkan oleh akar dari pohon kelapa itu kan akar serabut. Pekerjaan kita serabutan, tidak ada kepastian lah, tidak seperti yang jadi pegawai negeri kan setiap bulannya sudah pasti, atau yang sudah pekerjaan khusus punya usaha itu sudah pasti. Kalau kita ini yang kerjanya serabutan, tentu kadang-kadang pikiran kita juga dibuat serabutan kalau memikirkan hal-hal duniawi. Yang kehidupan kita yang masih serabutan tuh, itulah pikiran kita serabutan, bingung, kaceruat. Nah, daripadanya itu ada niat kepingin menyatu pada Tuhan nantinya untuk mengambil janur. Nah, sebelum mengambil janur inilah, kalau ada niat keinginan menyatu pada Tuhan, menyatukan pikiran pada Tuhan, itu kita harus memanjat. Pohon kelapa kan begitu, memanjat itu menunjukkan memanjatkan doa pujian kepada Tuhan. Dalam bahasa Bali menek itu menekuni ajaran agama gitu ya. Dengan cara itulah memanjatkan doa pujian. Setelah itu baru kita menerapkan nilai filsafat dari janur. Ja itu japa, nur itu sinar suci Tuhan. Japa artinya mengulang-ulang satu mantra atau mengulang-ulang nama Tuhan sebanyak mungkin. Kalau di dunia Islam itu mungkin disebut zikir. Nah, ini secara alami janur ini merupakan kolaborasi atau asas Bhinneka Tunggal Ika ini. Japanya Hindu, nurnya ini Islam. Jadi secara alami sudah merupakan kebinekaan. Jadi saya mau mengatakan apa? Saya akui aja itu kebinekaan. Jadi dalam hal ini setelah memanjatkan doa pujian dengan melantunkan doa pujian, memuji-muji Tuhan, mengagung memuliakan Tuhan, kemudian harus disertai dengan japa. Berjapa itu berguna untuk memfokuskan pikiran supaya pikiran bisa menyatu dengan Tuhan. Setelah menyatu baru kita memperoleh nur. Nah, ini nur ini yang perlu diraih. Sinar suci Tuhan itu perlu diraih. Ketika pikiran saya sumpah, bingung, kacau, ruwet, dulu kan pernah ruwet sekali hidup saya ambil nur sinar suci Tuhan, rasanya plong, lega sekali perasaan.
Jadi walaupun hidup saya serabutan, kerjaan tidak pasti, hasil tidak memuaskan teman-teman lain karena memang sudah kelahiran pertapa, mungkin begitu bagian hidupnya. Nah, dengan berjapa, mendapat nur sinar suci Tuhan, rasanya pikiran saya plong, keruwetan, kebingungan saya itu dilenyapkan. Begitu ceritanya. Itu pengalaman saya, itu saya bagikan di sini. Nah, selanjutnya kalau daun kelapa yang masih hijau kan disebut dengan selepan dalam bahasa Bali. Itu punya pesan selepan seleg berpantang. Artinya tekun berpantang. Jadi kalau kita memang sudah kelahiran pertapa dari sananya, mau tidak mau kita harus tekun berpantang, tiada lain bergunanya untuk memudahkan dapat sinar suci Tuhan. Kalau kita tidak tekun berpantang, makan sembarangan, seperti orang yang bukan kelahiran pertapa yang hidupnya masih beruntung, yang punya pekerjaan mapan, kita susah akan mendapatkan sinar suci Tuhan. Nah, selain nur atau sinar suci Tuhan itu berguna untuk membuat pikiran perasaan plong, padang gitulah, kayak warna janur yang kuning itu. Nah, sinar suci Tuhan itu juga berguna untuk untuk meningkatkan EQ, kecerdasan kita, pikiran kita jadi cemerlang. Kan dalam istilah Bali itu janur atau busung, nah itu diambilkan untuk dijadikan canang. Nah, canang itu punya makna merencanakan. Dan gitu ada canang kalau sudah dirangkai kemudian ditata sedemikian rupa disebut metanding. Itu metanding punya makna metanding, berlomba. Nah, kalau kita punya rencana atau ngerancana ngelakar milu metanding atau ikut bertanding dalam suatu ujian mencari pekerjaan di atas lah, kan seperti janur kan di atas itu menunjukkan kepada kita itu pada manusia bahwa itu untuk menunjukkan cari kerjaan di atas lah, misalnya jadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Supaya kita menang dalam suatu pertandingan, kita harus berusaha meraih nur sinar suci Tuhan. Nah, sinar suci Tuhan itu membuat pikiran kita tambah cerdas, tambah brilian, tambah cemerlang. Dan sinar suci Tuhan itu akan juga merupakan wujud dari rahmat Tuhan menyertai kita. Kalau ikut bertanding disertai dengan rahmat Tuhan, kan berpeluang kita bisa meraih kemenangan. Nah, selanjutnya busung itu punya makna. Ini tadi janur sudah saya sampaikan. Sekarang busung dalam istilah Bali ini, busung punya kepanjangan budi luhur sungkemin. Nah, ini pesan agama ini. Kita disuruh mempertahankan atau mengupayakan keluhuran budi ya. Nah, caranya untuk mengupayakan keluhuran budi itulah saya bilang tadi, dengan melakukan japa untuk meraih nur sinar suci Tuhan. Nah, sinar suci Tuhan inilah yang meluhurkan akal budi kita. Nah, selanjutnya janur atau busungnya dalam istilah Bali kemudian dijahit. Jahit itu menjahit punya pesan mejapo, ingat yang terus ya. Artinya berjapa diingat terus setiap hari, upayakan kita berjapa mantra untuk meluhurkan budi kita. Setelah itu janur yang sedemikian rupa yang sudah ditoreh itu kadang-kadang ditusuk, dirangkai dengan memakai semat. Semat itu punya kepanjangan semata-mata ingat Tuhan. Nah, semat yang ditusukkan itu simbol pikiran pakai meditasi, menyatukan pikiran dengan Tuhan. Dah gitu merasa lelah, putuskan dulu, ambil kerjaan yang lain. Tidak selamanya satu hari meditasi melulu gitu, masih banyak pekerjaan yang lain. Karena kita orang-orang masih di duniawi, walaupun kelahiran pertapa, tapi kita masih terhubung dengan aktivitas duniawi yang tidak bisa kita lepaskan. Karena kalau kita lepaskan hal-hal duniawi kan tidak ada sesuatu yang dipakai untuk menopang hidup kita. Seperti pohon kelapa itu kan akarnya ke tanah, itu berguna untuk menopang hidup kita. Bermakna pekerjaan duniawi itu penting untuk menopang kehidupan kita, tapi jangan lupa ingat yang atas, kan begitu. Jadi tidak mesti harus meninggalkan duniawi sampai kita tidak kerja-kerja, mengabaikan kerja, tapi ingat waktu, jam berapa, pagi misal gunakan ingat Tuhan, itu putuskan, nanti sore lagi tancapkan pikiran pada Tuhan, putuskan lagi, disemat diputuskan, kayak begitu. Jadi sudah sekalian, itulah makna dari nilai filosofi dari janur yang selama ini dipakai oleh masyarakat berupacara, karena mereka tidak
mengenal nilai filosofinya. Kebetulan saya mungkin sudah seiring waktu, karena kebingungan saya berusaha memanjatkan doa pujian. Saya baca-baca juga kitab suci. Nah, di sana saya dapat petunjuk untuk melakukan japa mantra. Nah, setelah itu mendapat sinar. Karena mendapat sinar suci Tuhan dan nur yang memungkinkan saya menemukan nilai filosofi dari janur tersebut. Nah, selanjutnya yang ingin saya tambahkan bahwa di antara buah-buahan yang ada airnya, tentu buah kelapa ada airnya banyak itu. Nah, pohon yang lain seperti pohon lontara buahnya juga berair, tapi airnya tidak sebanyak dari pohon buah kelapa nih. Kelapa kan yang buah berisi air menunjukkan cair itu encer, cair itu penyair. Ini ada sebuah pertanyaan dari kata kelapa. Kelapa itu kelak menjadi apa? Mungkin jadi penyair. Di saya ini sekarang penyair itu berat tugasnya. Jadi seorang penyair supaya pemikiran tambah luas itu harus hidupnya dibuat mondar mandir kesana kemari berkelana. Ini saya sementara kan dalam pengembaraan, jadi penampilan saya begini, tidak bisa saya formal berpakaian seperti orang suci, karena itulah hidup saya berkelana. Di mana ada tempat yang sepi yang cocok untuk berbagi, saya bagikan, saya bikin YouTube kayak begini. Nah, itulah sudah sekalian tentang sekilas dari makna janur atau busung dalam istilah Bali yang dapat saya bagikan kepada umat sekalian. Nah, dalam hal ini saya punya cerita, saya akhiri dulu. Dan mungkin setiap saya menyampaikan tutur kata ada yang kurang berkenan. Nah, saya sebagai manusia biasa ya tentu tidak luput dari kesalahan, dan karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di akhir kata saya ucapkan Rama Santi Om, Santi 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 Om.